Jadi ada asumsi-asumsi liar yang berkembang tuh, oh ini nih settingan, nanti biar ditangkap, biar anggaran dari luar cair, kayak gitu-gitu. Ya. Benar nggak sih, atau gimana nih? Atau memang itu terjadi gitu ya? Karena inilah, karena saya salah satu korban ya, korban saya pelaku. Saya kalau nama settingan itu mustahil. Mustahil? Ya, mustahil, karena apa? Karena ideologi itu yang saya pelajari itu, yang saya dapatkan ya dari wan-wan. Tidak rombak total gitu ya? Rombak total negara kesatuan Islam. Nah, kenapa ya? Karena disitulah saya dapat jawaban, karena dia penduduk itu tidak muslim semua, beragam. Jadi tidak mungkin dia mau merubah total, itu nggak mungkin kan. Nah, disitulah saya belajar. Jadi hampir mirip di Indonesia ini, yang di negara kesatuan Islam itu ya hampir mirip Raja Najasyi. Nah, karena apa? Karena di Indonesia ini beragam. Nah, gitu juga. Kenapa Raja Najasyi tidak mau menegakkan syariat Islam? Nah, kalau dia mau aja bisa aja kan. Nah, disitulah yang saya mulai berpikir tuh kan. Kemudian itulah saya hilangkan 100%. Dan alhamdulillah, ya saya berani mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara kafir. Saya udah karena apa? Saya belajar dari ayat Raja Najasyi itu. Nah, setelah saya memutuskan, alhamdulillah saya tawarkan di Lapas Sentul kan. Banyak belajar lagi, tanpa pemahaman lagi, karena di Lapas Sentul itu saya diajarkan kebangsaan juga, kebangsaan, ideologi, wirausaha, dan pelatihan itu, ya, pelatihan kerja itu kan, seperti interior, interior pertanian, bengkel. Jadi saya ngambil salah satu bidang saya, karena saya tukang, saya ambil kayu. Berarti sampai sekarang nih, sampai sekarang yang di belakang ini ya? Iya, sampai sekarang ini. Pertahankan bisnis itu interior ya? Iya, jadi alhamdulillah setelah saya bebas, apa yang saya dapatkan ilmu di sana, saya praktekkan di sini. Nah, gitu juga apa yang saya dapatkan ilmu kebangsaan di dalam, saya praktekkan di sini. Jadi alhamdulillah, karena kalau kita amalkan Pancasila aja, itu sebenarnya luar biasa sebenarnya. Nah, tapi karena banyak kita tidak mengamalkan, maka karena saya pikir, gimana kita menegakkan syariat Islam, sehingga kita tidak mengamalkan, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau menegakkan syariat Islam, kita nggak usah jauh-jauh aja lah, kita amalkan aja dulu. Nah, karena apa? Karena dari Pancasila itu udah lengkap, udah merangkum, merangkum semua itu kan. Karena kalau saya hati itu luar biasa itu. Nah, andai kata pun itu diselewengkan, itu hanyalah oknum, ya kan? Oknum. Ya. Karena di situ ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu udah mantap, luar biasa itu. Andai kata pemimpin yang mengamalkan itu, ya udah makmur. Saya yakin pasti makmur. Nah, saya yakin, tapi ya memang kondisi seperti ini lah, ya kan. Nah, kondisi seperti ini ya kita doakan aja, mudah-mudahan pemimpin kita mana yang bisa mengamalkan nilai Pancasila. Itu ya. Luar biasa, ini luar biasa nih teman-temannya, cerita dari Mas Salim nih, atau Bang Salim. Monggo aja lah ya, kadang-kadang manggil abang, kadang manggil Mas ya. Artinya kan saya coba ini dulu ya, sebelum menerjemahkan ini terlalu liar gitu ya. Saya seakan-akan memposisikan diri sebagai netizen nih. Ini kan pertanyaan-pertanyaan netizen. Bahkan saya dulu juga begitu Bang, walaupun saya ini misalnya latar belakang HTI, sama tadi kan kayak Abang kan, kita menganggap bahwa walaupun berbeda dalam pemahaman jihad itu, tapi ketika melihat kawan-kawan atau ikhwan yang syahid itu bangga kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada yang ditangkap, terus pasti kita bilang, oh ini settingan nih, itu settingan dari pemerintah nih, dari polisi gitu kan. Misalnya kayak bom panci, masa sih kita jadi teroris, masa nggak ngebom panci? Jadi ada asumsi-asumsi liar yang berkembang tuh, oh ini nih settingan, nanti biar ditangkap, biar anggaran dari luar cair, kayak gitu-gitu. Benar nggak sih, atau gimana nih? Atau memang itu terjadi gitu ya? Karena inilah, karena saya salah satu korban ya, korban saya pelaku. Saya kalau nama settingan itu mustahil. Mustahil, karena apa? Karena ideologi itu yang saya pelajari itu, yang saya dapatkan ya dari wan-wan. Wan-wan, karena apa? Karena ideologi yang saya pahami ini, itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Saya aja untuk menghilangkan ideologi itu sakitnya luar biasa. Sakitnya, karena butuh proses. Karena bahkan ada sampai mati masih
memegang pendiriannya. Nah, mungkin andai kata saya tidak membaca Sirah Nabawiyah itu kan, atau perbandingan itu mungkin sampai sekarang masih keras. Nah, bahkan ada juga namanya hewan sidang itu ditanya dengan hakim, setelah kamu bebas kamu ngapa? Apa kamu masih tetap jihad? Nah, bahkan saya gitu, apa itu settingan? Karena jadi kalau sebelum orang ngomong settingan maka mempelajari dulu ideologi ini apa ini kan? Nah, pemahaman orang ini apa, jadi harus belajar dulu pemahamannya. Nah, karena ini kan yang kita, kalau settingan ini saya juga bingung ya, settingan karena saya korban nggak ada yang nyuruh. Kalau nama settingan pasti ada yang nyuruh kan? Atau malah memang kita yang event-event ini yang menyeting sebenarnya. Untuk PAI itu kan malah menyeting itu. Ya, itu kan dari atas memang sepahaman kita di situ kan. Nah, tapi kalau umpamanya itu dikatakan settingan, saya rasa gerakan nggak ada yang nyuruh. Itu atas memang kemauan kesadaran masing-masing kita menjalankan berjihad di jalan Allah, karena yang kita pegang di dalam hati ini ya Indonesia ini harus hukum Islam. Nah, karena itu tugas. Jadi kalau memang antum seorang muslim, ya antum harus keluarkan antum jati diri seorang muslim. Nah, gitu kan. Nah, jadi harus semua muslim itu harus tegas gitu kan. Harus tegas gitu. Iman bitogut itu ya. Itu level tertingginya itu. Harus tegas, harus berani itu kan. Nah, kenapa kalau banyak, karena gini, karena pemahaman kami dulu, bila kita mengetahui hukumnya tidak kita amalkan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kamu tahu hukumnya, kenapa tidak kamu tegakkan syariat Islam? Kenapa tidak kamu kasih tahu keluarga kamu, orang-orang teman-teman kamu? Kenapa tidak kamu kasih tahu gitu kan? Kenapa tidak kamu perangi gitu kan? Nah, bukankah ada ayatnya tuh suruh merangi orang-orang kafir itu kan, untuk menegakkan syariat Islam paling tinggi itu kan, agar Islam ini tidak dihina itu kan atas perintah Allah. Saya seorang muslim nggak mungkin saya menolak, ya tetap saya amalkan. Saya amalkan. Jadi apapun caranya, ya bagaimanapun caranya harus saya perjuangkan. Setelah itu belum lagi seorang muslim itu harus taat kepada amir. Makanya kalau dia berbaiat, dia harus taat kepada amir. Melebihi ke orang tua. Amir itu kan yang pusatnya Abu Bakar Baghdadi. Jadi Abu Bakar Baghdadi kan sudah mengeluarkan fatwa. Nah, dimanapun kamu tinggal, tidak perlu kamu pergi Suriah. Nah, disitulah kamu melakukan membuat ladang jihad. Dari 10 orang bisa 11 orang, bisa 12 orang, 13 orang. Memang awal-awal merintis itu seperti Filipina itu kan awalnya 10 orang. Dari 10 orang sampai ratusan orang sampai ribuan orang. Seluruh dunia itu ya? Ya seluruh dunia pada awalnya. Jadi kalau itu settingan siapa? Nggak mungkin Filipina itu settingan orang Filipina kan? Nah, seperti Suriah. Nah, itu nggak mungkin ya kan? Nah, kalau umpamanya itu settingan Amerika, ini saya tanyakan, bilang settingan Amerika itu kan? Saya tanya, sedangkan diajak ISIS perang sama orang Amerika, kok nyeting, ya kan? Sudah banyak ribuan tentara Amerika mati di situ, ya kan? Dibunuh orangnya sendiri. Dibunuh orang sendiri. Nah, kalau andai kata itu settingan, sudah banyak di Poso aja ya, sudah banyak saudara kita di kepolisian ini Said lah saya katakan. Said. Apa itu settingan? Nggak mungkin kan? Bisa menyeting untuk membunuh diri sendiri. Menyeting untuk membunuh diri sendiri, ya kan? Jadi itu nggak mungkin apa? Dari pihak perusahaan juga ada korban. Nah, banyak. Kalau mau ditulis mungkin data-data dari BNPT atau dari Densus itu ada. Udah berapa korban. Jadi kalau itu settingan itu sama mustahil. Kalau nama settingan politik itu bisa jadi. Nah, tapi kalau itu settingan seperti kayak ini nggak mungkin. Nggak ada yang mau jadi korban. Saya jadi teringat Mas waktu terpapar itu kan memang infiltrasinya awalnya dari pemikiran ya. Pemikiran. Sudah sering bicara yang dengar kita ngobrol tentang ini gitu. Karena bagi mereka itu kan kayak saya dulu di HTI kan, yang namanya soleh individu itu nggak cukup. Tapi harus soleh masyarakat, terus negara harus soleh. Kesolehan negara ini dibuktikan dengan khilafah itu tadi. Khilafah itu. Dengan menegakkan hudud, jinayat, kisos gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka sendiri pun nggak sepakat nih kan. Kayak saya misalnya dulu di HTI, tiba-tiba dengan teman di AD pun masing-masing ini punya
versi khalifahnya sendiri-sendiri gitu loh. Gimana tuh Mas menyikapi perbedaan itu waktu itu dulu? Kalau hewan jade ini yang saya tahu, kalau sebenarnya JAD ya? Ya, jadi yang saya tahu itu satu pemikiran. Oke. Nah, satu pemikiran, cuma untuk caranya memang berbeda. Oh, teknisnya. Nah, teknisnya, pemikirannya sama. Untuk menegakkan syariat Islam. Nah, pergerakan sama. Nah, tapi ada juga hewan yang intelektual yang pinter. Nah, dia strategi. Nah, mengatur strategi. Tapi ada juga yang tidak. Dia langsung pergi ke Gunung Biru. Apa itu Gunung Biru? Gunung Biru kan tempat bergabung tempat siapa namanya? Wardah, Abu Wardah. Oh. Nah, tempat gabungnya Abu Wardah atau alias siapa saya lupa itu. Mungkin ingat saya Abu Wardah itu kan. Bergabung. Nah, karena waktu itu kan Abu Wardah kan dikepung kan. Kita sebagai saudaranya masa kita nggak bantu? Nah, harus kita bantulah, dia saudara kita kan, sama Muslim. Karena Muslim kan saudaranya itu kan terikat. Nah, satu sakit kita harus ikut sakit. Nah, satu sakit. Jadi kalau umpamanya itu dibilang settingan, toh yang banyak mati tugas juga. Iya. Jadi aneh itu rasanya kan. Nah, nggak mungkin karena memang sebelum mengatakan itu settingan, maka pelajari dulu ideologi yang kami pahami, terpapar dulu. Apa yang kami inginkan, apa yang kami perjuangkan. Hanya semata hanya ingin menegakkan syariat Islam. Nah, kayak aksi-aksi yang baru terjadi kemarin Anyar, terus Lone Wolf yang penyerangan pos polisi itu kan berawal dari keyakinan ya. Dari keyakinan, karena mereka udah paham ya bahwa mereka itu akan mati di situ ya. Iya, karena kalau kita serang itu kan memang kita gini. Kenapa kita menyerang tugas? Karena kita untuk mengacuhkan pondasi. Kenapa? Negara ini kan pondasi yang terkuat itu kan TNI Polri. Ada kata teror terus itu, teror kan akan menjadi ketakutan. Nah, ketakutan sendiri. Karena pertahanan negara itu lemah gitu ya. Kalau umpamanya itu pertahanan negara itu lemah, nah udah pasti di Indonesia ini ada memiliki pemahaman tapi dia tidak berani mengeluarkan. Nah, kadang-kadang gitu, umpamanya dia memiliki pemahaman, dia tahu. Tapi dia tidak berani untuk melakukan di lapangan. Ada salah satu yang mengacaukan fondasi pemerintah goyang. Itu pasti yang ditidurnya akan kelihatan semua, akan muncul. Maka disitulah cita-cita kami itu dulu itu untuk beri penyemangat para hewan-hewan itu untuk bergerak. Nah, untuk bergerak. Jadi ibaratnya beri penyemangat lah gitu, beri penyemangat. Jadi karena kita perangi, umpamanya kita ngebom polisi itu emang udah ada fatwanya. Oh, ada fatwanya ya? Iya, ada fatwanya. Itu fatwa wilayah atau langsung dari Al-Baghdadi? Itu dari Abu Bakar Baghdadi. Al-Baghdadi ya? Karena kita perangi orang-orang yang kerjasama dengan pemerintah Amerika. Nah, karena Indonesia ini kan kerjasama dengan pemerintah Amerika. Karena Indonesia ini kan pasti akan membayar pajak pada Amerika. Dengan pajak Amerika itu kan untuk membantu umat Muslim. Di Palestina. Iya, di membantu Palestina. Jadi itu sudah halal. Nah, sudah halal. Jadi kalau kita itu bagi pemahaman kami itu halal. Karena apa? Karena di Indonesia itu otomatis dia akan membayar pajak itu kepada Amerika. Itu saya nggak tahu kalau si pemerintahnya kan. Tapi yang saya pahami itu setiap negara itu pasti dia akan membayar, akan setor ke Amerika yang ada ikatan kerjasama itu kan. Nah, dari hasil uang itu dia kan pasti akan untuk membunuh saudara kita yang di Suriah, Palestina, di Somalia, di mana-mana lah itu kan. Nah, disitulah fatwanya keluar bahwa negara yang mendukung Amerika itu udah halal. Halal, udah bilangnya, karena apalagi yang negara yang mendukung Amerika ini adalah negara yang tidak menegakkan syariat Islam. Itu lebih halal lagi. Lebih halal lagi ya? Iya, lebih halal lagi. Jadi bukan inisiatif, nggak mungkin seluruh dunia kok. Nah, di mana-mana itu hewan ISIS itu jadi itu dulu ya seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi kalau punya setting itu saya nggak paham, saya bingung juga. Karena waktu saya nggak ada yang merasa disuruh. Karena apa? Kalau aja yang saya suruh saya nggak mau. Nah, buat apa ya kan? Saya mati sendiri. Nggak ada yang mau ambil risiko ya kan? Tapi karena ini panggilan dari Allah kan. Nah, jadi kita emang udah siap. Memang tujuan kita kan sahih. Tapi sugestinya itu kita merasa Allah perintahkan langsung nih. Iya, perintahkan langsung. Karena kita nggak mau, seorang muslim itu harus takut. Ketika kita mati, kita akan dihisab. Akan ditanyakan oleh Allah. Nah, ditanyakan,
kamu tahu hukumnya, kenapa tidak kamu ajak? Kamu punya kekuatan, tidak tidak kamu ajak. Situ yang kita takutkan. Nah, makanya salah satu kalau ada TTR itu nggak heran lagi, karena dia mengamalkan apa yang dipahami. Dia mengamalkan apa yang pasti kan beberapa front jihad ini, dalam kutip jihad, terdiri dari beberapa bagian nih Bang ya. Ada kayak abang kan dari JAD, terus ada juga yang JI. Nah ini sebenarnya ada irisan nggak mereka? Kalau dia beda koordinator nih? Atau JI dengan JAD itu beda. Beda ya? Ya beda, karena tidak sepaham juga. Apa itu gesekan mereka tuh? Kalau gesekan kan gini, kalau JI ini kan dia strategi politik, makanya jauh beda lah. Kayak kalau JI apakah ada kemungkinan dia bakal bikin parpol gitu? Iya, itu makanya kalau JI itu kan dia cenderung ke politik strateginya, itu kan dia sangat halus ya? Halus itu kan. Kalau kayak kita ini kan tatrangan, karena kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh para pendahulu. Jadi seorang muslim itu harus tegas, harus berani gitu kan. Jangan mau direndahkan itu kan. Tidak ada kata nunduk gitu kan. Tapi kalau masalah untuk organisasi JI, karena saya tidak pernah masuk ke organisasi, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu JI itu strateginya dia ke politik, ke politik. Tapi itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena suatu waktu dia akan melakukan pergerakan yang lebih dahsyat. Karena dia menyusup ke seluruh pemerintahan. Ada dari MUI, ada dari mungkin dari kepolisian, kan? Ada dari Brimob. Contohnya aja Sofyan Sauri itu kan orang JI. Dari Brimob itu. Dari Brimob itu kan. Sofyan Sauri. Jadi mereka tuh memakai strategi. Memang waktu saya pun waktu di dalam itu kenal orang JI, orang JI mengakui orang JI itu ada di seluruh pemerintahan. Dari kepolisian, dari itu ada ya? Ada, tapi kan itu nggak tahu lah urusan mereka lah, karena yang saya paham, yang saya dapat info itu di dalam, karena saya satu kamar dengan orang JI gitu kan. Tapi untuk perjuangnya itu beda, beda, karena kita pun tidak pernah akur gitu kan, pemahamannya itu, karena terus terang JI dengan JAD ini bentrok. Ada nggak masalah pemahaman strategi? Ada yang pindah-pindah nggak Mas? Misalnya dari JI masuk JAD, dari JAD ke JI gitu. Ada kan? Ada tukar-tukaran gitu ya? Ada. Dari tapi kalau dari JAD ke JI nggak ada. Nggak ada ya? Tapi yang banyak dari JI ke JAD. Meningkat deh ya? Karena disitulah kurang kepuasan. Karena kalau JI ini kan strategi politik. Bagi orang yang memiliki giro yang besar, dia gak sabar. Kebanyakan kalau dari JI ke JAD ada, tapi kalau dari JAD ke JI gak ada. Kenapa? Karena orang JI itu tidak sembarangan menerima anggota. Kalau dia mengetahui orang JAD, nggak bakal diterima. Dia nggak terima, karena orang JI ini dia mengambil dia orang-orang awam itu untuk dididik, disekolahkan. Tapi kalau umpamanya dari JAD ke JI itu nggak ada, tapi yang ada JI ke JAD ada, yang banyak lari itu. Nah itu banyak contoh yang bikin Surya itu. Termasuk yang dari HTI ke JAD kan juga ada tuh. Dari HTI ke JAD banyak. Baru Naim itu ya. Ada lagi Umu Fauzi kalau nggak salah banyak tuh. Dari LDI ke JAD banyak. Karena 11-12. 11-12. Coba beda strateginya. Pengen action nggak sabar. Banyak. Oke Mas, kita nggak terlalu banyak nih, karena kalau mau diborong semuanya satu episode nih saya kira ini untuk kuliah aja bisa berapa belas pertemuan nih untuk membahas ini, karena memang ini peristiwanya dulu ngetrennya nih di tahun 2000-an ya Bang Es ya, 2004. Maka itulah menjadi cikal bakal Densus 88 ini kan di situ ya. 2004 itu memang pola-pola perekrutan itu terjadi. Saya nanti boleh Mas kalau memang masih ada arsip-arsip dulu tuh buat kita tampilin, benar gak sih misalnya Mas Salim kan orang kan mungkin namanya orang julid ya di dunia maya paling itu bohong-bohongan gitu kan, hanya ngopi-ngopi aja mengaku diri ya. Nanti kita akan buktikan itu ya Mas. Oke, nanti kedepannya ini sebagai closing aja Mas, pesan-pesan lah buat anak-anak muda yang pengen belajar agama nih. Ini kan fenomena hijrah, karena kadang-kadang hijrah ini ketika untuk urusan kesolehan pribadi aja belum selesai, tapi tiba-tiba kita tuh udah digiring ke pemahaman politik tertentu. Yang pemahaman politik ini dianggap perkara yang qot'i gitu ya, mutlak. Padahal ini kan tafsiran. Nah, mungkin pesan-pesannya untuk anak-anak muda di Pontianak, di Kalbar sambil lihat ke... Kalau dulu saya terus terang ya, pada awalnya memang ketika kita dari
orang dari toleransi. Saya sangat toleransi, intoleran. Jadi intoleran dulu. Itu karena tidak kepuasan kepada pemerintah. Nah, jadi saran saya kepada seluruh saudara saya, teman-teman saya di luar sana, itu kita bersikap baik aja lah pada pemerintah, itu kuncinya. Jadi kita jangan, apalagi memang kampanye ini kan, itu banyak diisukan dari agama itu kan, diisukan ke suku nih kalau gambar nih agak rawan. Agama, kesukuan itu banyak diisukan itu kan. Nah, jadi kalau bisa itu kita jauhi lah, jauhi lah gitu kan. Jadi kalau bisa ya kita bersikap baik, siapapun calon di negeri ini kita doakan, mudah-mudahan dia pemimpin yang megang amanah, yang ada kepada rakyatnya, yang bisa membawa Indonesia ini semakin baik lagi kan. Karena apa? Kalau andai kata kita terus bermusuhan, kita terus bersikap buruk terus kepada pemerintah, maka lama-lama akan jadi penyakit. Penyakitnya itu akan menjadi bertambah kebenciannya kepada pemerintah ini. Nah, tambahnya kebencian kepada pemerintah ini, maka dia akan kurang puas. Kurang puas maka dia akan lari. Akan lari yang ya seperti saya ini. Jadi kalau bisa tahun ini musim kampanye juga banyak disisukan apalagi tentang rempang atau apa itu kan. Udahlah kita doakan saudara kita itu kan. Kalau memang itu tidak ada keadilan kan kita harus percayakan lah di sana ada DPR juga ada mekanisme perlawanan itu ada kok ya. Di sana pasti kan ada juga. Nggak mungkin lah seluruh orang Batam itu dia zolim kan. Nggak mungkin, pasti ada salah satu ingin memperjuangkan hak-haknya di Rempang itu kan. Jadi kita doakan aja mudah-mudahan diberikan hidayah agar diperjuangkan hak-haknya masyarakat di Rempang. Janganlah diisukan tentang negara ini komunis atau apa, janganlah, karena komunis itu udah nggak ada lagi. Yang ada cuma hanya isunya aja, tapi orangnya tuh siapa nggak jelas, nggak ada. Nggak jelas, masih isunya aja. Jadi masalah PKI itu gaib gitu, gaib. Jadi kita ya cukup doakan aja, mudah-mudahan kuncinya sih persangka baik aja lah kepada pemerintah ini. Insya Allah setiap andai kata seluruh Indonesia ini kita persangka baik kepada pemimpin, insya Allah pemimpin akan jadi baik. Nah, itu aja. Kalau kita baik, insya Allah Allah juga akan kasih pemimpin yang lebih baik terus. Lebih baik lagi yang pesakaan kita ini kan. Iya, betul. Karena apa? Karena kalau umpamanya kita terus-menerus bersangka buruk, ya itu akan jadi penyakit nanti. Nah, akan buruk terus malah ya kan? Iya, akan jadi penyakit. Yang penyakit siapapun yang dipimpin, siapapun yang kita dukung, suatu saat tidak ada kepuasan. Nah, saya dulu gitu juga. Nah, kita dukung mati-matian bila ini kan, partai A itu kan, kita dukung setelah jadi kita kecewa. Akhirnya nambah lagi sakit hati kan. Nah, dukung lagi ini itu kan. Akhirnya kecewa lagi. Nah, akhirnya tambah lagi penyakit. Akhirnya tidak ada kepuasan terhadap pemerintah, wadah negeri. Salah satu upaya kayak adalah artikel atau organisasi lain yang menyebarkan khilafah, kemudian baca, oh ini mantap. Nah, itu yang pengalaman saya di situ. Itu situ yang saya takutkan. Hati-hati juga ya dengan buletin-buletin yang tidak bersanad gitu. Oke, Mas Salim, makasih banyak nih. Sama-sama. Berhubung namanya Mas Salim, jadi kita saling beneran juga. Oke, saudara, demikian dulu ngobrol kita kali ini, ngobrol asik budak Kapuas. Nanti insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan ulasan-ulasan yang juga tidak kalah bisa menjadi mudah-mudahan untuk inspirasi kita bersama gitu Mas Salim ya. Terima kasih Mas Salim dan teman-teman dan kru yang bertugas. Di situ ada Bang Faisal dan teman-teman yang juga mendukung channel ini. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.